The military plans to launch a powerful missile because Did she we say don't know missile? what will happen when the dome collapses. Stay put! Remain calm! More importantly, we didn't die. It shocked me. You've got to be kidding me. Another dome? It was black. The monarch will be crowned. You say? Who are you talking to? The monarch will be crowned. What did you just see? You. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kita lanjut ke part kedua dari kisah seru serial film Under the Dome. Kalau di part pertama kita udah lihat gimana warga terjebak dalam dinding misterius. Di part kedua kali ini masalahnya makin rumit, penuh konflik sampai bikin kita penasaran banget apa yang bakal terjadi selanjutnya. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita lanjut dengan memperlihatkan keadaan warga yang masih terjebak di dalam dinding. Awalnya pasukan militer yang diperintahkan untuk berjaga di luar, tapi sekarang mereka justru ditarik mundur. Keputusan itu bikin warga yang terkurung jadi marah, seakan pihak luar udah angkat tangan dengan nasib mereka. Gak lama setelah itu, satu persatu warga mulai jatuh sakit dengan gejala yang mirip-mirip nih. Rumah sakit pun penuh, sesak, sementara tenaga medis dan obat-obatan sangat terbatas. Melihat kondisi itu, Jim akhirnya minta bantuan ke Alice, seorang psikiater. Alice menduga penyakit yang menyerang warga adalah meningitis menular. Untungnya, ia dan beberapa orang yang sudah divaksin bisa jadi relawan membantu dokter. Supaya wabah nggak menyebar keluar, Alice meminta Jim menjaga pintu rumah sakit agar pasien tetap di dalam. Sementara itu karena obat makin menipis, Jim dan Bobby memutuskan pergi ke apotek nih. Tapi saat sampai mereka kaget melihat apotek sudah porak-poranda, dan ternyata Lester lah yang membakar semua obat-obatannya. What are you insane? What you can do about it? I love the car. Tempat lain, Joe dan Nori kembali meneliti fenomena dinding. Mereka pernah sama-sama kejang dan mengucapkan kata yang sama saat pertama kali dinding itu muncul. Untuk membuktikannya, mereka sengaja merekam diri saat bersentuhan. Dan benar aja, keduanya kembali kejang sambil mengucapkan hal yang sama, yaitu bintang merah muda berjatuhan. You ready? Let's do it. Setelah sadar dan menonton rekamannya, mereka mulai curiga bahwa diri mereka punya kaitan dengan dinding, tapi memilih menyimpannya dulu dan tidak cerita ke siapa-siapa. Sementara itu, Linda melihat Junior yang bekerja keras sebagai relawan. Kata dedikasinya ini, Linda akhirnya memberi kesempatan Junior untuk menjadi polisi seperti Linda. Dan di pihak lain, Angie yang masih dikurung di ruang bawah tanah berusaha melarikan diri nih. Angie nggak sengaja ngerusak pipa air hingga ruangan terendam dan ia akhirnya pingsan. Saat sadar, air sudah makin tinggi dan ia berteriak minta tolong. Untungnya, ia mendengar suara itu dan berhasil menyelamatkannya. Ia pun terkejut mengetahui Angie ternyata sudah lama disekap oleh Junior anaknya. Keesokan harinya, Joe dan Nori mulai meneliti dinding lebih jauh. Mereka melihat ratusan kupu-kupu hinggap di permukaan dinding. Tapi begitu Bobby menyentuh dinding itu, kupu-kupu langsung berterbangan. Lalu warga di luar dinding berdatangan. Rupanya mereka adalah keluarga-warga yang terjebak di dalam, datang hanya untuk melepas rindu. Linda dan Barbie segera membuat pagar pembatas agar tidak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Barbie kemudian mencoba berkomunikasi dengan seseorang tentara lewat bantuan Dodi. Setelah menunjukkan sebuah lencana, Barbie langsung dikenali oleh tentara itu. Tentara itu mengatakan bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ternyata kunjungan keluarga itu bukan sekedar temu kangen doang, melainkan salam perpisahan. Pemerintah berencana meluncurkan misil untuk menghancurkan dinding, meski resikonya seluruh warga di dalam bisa aja mati. Julia pun buru-buru melakukan siaran darurat untuk mengevakuasi warga ke pabrik semen bawah tanah. An emergency broadcast. I know this. The military plans to launch a powerful missile because Did she we say don't know missile? what will happen when the dome collapses. Your safety
all residents of you can to help spread the word. Jim lalu pergi ke rumahnya untuk membebaskan Angie, meminta maaf dan menyuruhnya segera kabur sebelum ada ledakan. Angie langsung lari mencari adiknya yaitu Joe. Sayangnya yang ia temukan malah Junior di sana, yang justru mengatakan ingin bersamanya sebelum kubah dihancurkan. We're not finished yet. Sementara itu warga lain berhasil dievakuasi. Lori dan Joe yang masih meneliti dinding memilih pasrah menunggu Mikhail datang. Dan tepat pada pukul 1:15 siang Mikhail diluncurkan. Tapi ajaibnya dinding sama sekali nggak rusak, justru wilayah di luar dinding yang porak-poranda. Too late. Stay put! Remain calm! More importantly, we didn't die. Semua orang pun terkejut melihat itu. Setelah kejadian itu, Lester mendekati Jim dan mengaku sudah bertobat. Ia mengancam akan membongkar kejahatan Jim soal Provana kalau Jim gak ikut bertobat. Jim marah besar lalu menempelkan alat bantu dengan Lester ke dinding. Kondisi dalam dinding semakin buruk, persediaan makanan dan listrik menipis, sumber air pun tercemar gas metana. Jim teringat sumur milik Oli yang masih mengalir deras, meski hubungannya dengan Oli ini nggak baik. Jim tetap meminta bantuan, tapi Oli menolak kecuali diberi Provana sebagai gantinya. Water problem. That concerns me. Well, and the people of Chester's Mill You want my water? You'll have to pay. talking about running low on propane. Town keeps reserved in case of emergency. Town gets its water. Kekacauan pun akhirnya pecah, warga berebut air dan makanan, bahkan sampai mencuri. Angie yang sudah bebas memilih bersembunyi di kedainya Rose, tapi sayangnya kedai itu diserang 2 pencuri. Rose tewas sementara Angie pingsan dan untungnya Barbie datang menolong meski pelaku berhasil kabur. You don't get it right. Ia lalu membawa Angie ke klinik nih. Di tengah kericuan, hujan tiba-tiba turun. Warga bersorak gembira karena bisa menampung air bersih walaupun di dalam dinding. Kim juga membantu membawa Angie ke rumah sakit. Di saat bersamaan, Julia dan Dodi menemukan bahwa sinyal misterius dari dinding ternyata terhubung ke Joe dan Nori. Doesn't make any sense. Sort of does. We both started having seizure. The exact same thing. Ketika mereka menyentuh dinding bersamaan, listrik kota ini tiba-tiba kembali menyala. Julia dan Dodi pun menduga keduanya punya ikatan dengan dinding tersebut. Radio's working again. It's because Joe and Nori touched the dome together. Exactly. Don't look at me. Di sisi lain memperlihatkan Jim memohon kepada Angie agar tidak membongkar perbuatannya Junior. Ia berjanji akan melindungi Angie. Sementara itu, tetangga Julia bernama Harriet yang sedang hamil mengalami halusinasi melihat suaminya di balik dinding. Begitu menyentuh dinding, ia kekakitan dan ternyata hendak ngelahirin. Honey! Greg, you're really here? Julia! Harriet! I'm coming, sweetie. I got you. Julia dan Barbie buru-buru membawanya ke Ellie. Di waktu yang sama, Joe dan Nori menemukan sebuah kubah mini dengan telur hitam di dalamnya. It shocked me. You've got to be kidding me. Another dome? Saat menyentuh, Nori melihat bayangan ibunya. Gak lama setelah pulang, ia mendapati ibunya tergeletak lemas sementara Ellie yang membantu persalinan Harriet malah terkena serangan jantung dan meninggal. Julia merasa aneh karena ada kelahiran dan kematian di hari yang sama nih. Setelah Joe bercerita soal telur hitam, Julia meminta untuk melihatnya langsung.
Saat mereka tiba, telur itu sudah berubah jadi warna pink. Julia yang penasaran akhirnya menyentuhnya. Was black? The monarch will be crowned. Just say. Who are you talking to? The monarch will be crowned. What did you just see? You. Lalu mendapat penglihatan aneh, yaitu sosok Joe berkata bahwa raja akan dinobatkan. Julia takut sesuatu terjadi lalu segera mengajak Joe pergi dari situ. Di malam harinya, Barbie dan tim meledakkan sumur oli agar air bisa mengalir ke sumur yang lain. Junior sempat menyeret ayahnya ke hadapan Oli dan menanyakan soal kematian ibunya. Oli yang marah berniat menembak Jim, tapi Junior malah membalikkan pistol dan menembak Oli terlebih dahulu. No. I'm so sorry. You got a problem with this? Allow me. Ia mengaku tetap percaya pada ayahnya. Meski begitu, Barbie tetap marah karena rencana Jim ini telah merenggut banyak nyawa. Barbie pun menegaskan kalau semua yang Jim lakukan hanyalah demi kekuasaan, bukan untuk kebaikan warga. Dan itulah akhir dari part keduanya nih guys. Banyak banget kejadian mengejutkan, mulai dari wabah penyakit, warga yang panik, sampai rencana gila pemerintah buat ngancurin dinding. Tapi ternyata semua nggak semudah itu. Jadi gimana kelanjutan kisahnya? Kita bakal bahas di part berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!